dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Romuli Simatupang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 22021210074. Saya guru di SMK Negeri 1 Pakat, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Pakat di kelas 11 AKL. Mata pelajaran praktikum perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dengan materi mengelola buku pembantu kartu utang pada perusahaan dagang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana pagi ini? Semangat semua? Semangat, Bu. Oke, coba ucapkan semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Hapus dulu semuanya. Oke, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi kita masuk ke pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Oke, sebelum Ibu memberikan materi pelajaran untuk hari ini, oke, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Oke, di antara kalian siapa yang mau maju ke depan? Coba bisa lihat dia. Silakan Haryati. Garuda Pancasila satu Berdiri. Garuda Pancasila satu dua tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarku maju, ayo maju, maju. Mari kita bersama dan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana hari ini Engkau masih melindungi dan memberkati kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Berkatilah Bapa kegiatan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, berkati juga guru kami dan orang tua kami. Berikan mereka panjang umur, murah rezeki, agar mereka bisa mendidik kami dengan baik. Ya Bapa, di atas permohonan kami ini, kami adalah manusia yang berdosa, yang mohon pengampunan ya Bapa, supaya berkat dan anugerah yang kami limpahkan kepada kami tidak terhalang padanya. Ya Bapa, terima dan sempurnakanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Haryati ya. Seperti biasa siapkan ya ketua kelas Saudi. Kepada Ibu Rubiah, hormat, gerak. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Silakan dibuka buku catatannya, dibuka buku paketnya. Sudah dibagi buku paketnya? Sudah, Bu. Silakan dibuka. Minggu kemarin kita masuk pelajaran apa? Mengelola kartu
kartu piutang. Dibuka bukunya, catatan buku paket, halaman 191. Halaman 191. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang mengelola kartu piutang. Masih ingatkah kalian bagaimana prosedur mencatat kartu piutang itu? Masih. Oke. Untuk mencatat kartu piutang itu terjadi pada transaksi apakah itu? Penjualan secara kredit. Kalau ada penjualan secara tunai, masuk nggak dia ke kartu piutang? Iya, Bu. Kemana kan dia masuk? Ke jurnal khusus. Di jurnal apa namanya? Jurnal apa namanya? Jurnal apa, Tirmasa? Iya, terima kasih. Jurnal penerimaan kas. Jadi kalau ada penjualan tunai, dia masuk ke jurnal khusus. Dan kalau ada dia penjualan secara kredit, di jurnal khusus dia masuk kemana? Ke jurnal penjualan. Kalau kita mau memindahkan ke kartu piutang, yang mana masuk? Dari jurnal penjualan. Dari mana lagi? Jurnal apa lagi? Dari jurnal apa lagi mempengaruhi kartu utang? Untuk melakukan pencatatan kartu utang. Tadi yang pertama dari jurnal penjualan. Yang kedua dari jurnal umum. Lalu ada lagi satu lagi, jurnal apa lagi? Apa dia? Iya, benar sekali, jurnal penerimaan kas. Yang lainnya dibaca lagi bukunya di rumah ya. Diingat kembali pembelajaran yang sudah Ibu kasih. Nanti kalau kalian mau ujian di semester genap nanti, jadi kalian bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Dan jangan lupa itu. Jadi ada lihat 3 metode pencatatan pada kartu piutang. Yang pertama kartu apa? Jurnal penjualan. Yang kedua jurnal penerimaan kas. Yang ketiga jurnal umum. Di jurnal umum ini apa saja kan di sini? Yaitu jika terjadinya retur penjualan. Kalau dia penerimaan kas berarti adanya pembayaran apa? Piutang. Jadi kita menerima kas yang dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Sudah jelas? Diingat itu ya. Jadi kayak di rumah setelah pembelajaran dari Ibu di sekolah, tolonglah di rumah dilanjutkan juga, dibaca kembali bukunya. Dibaca lagi kembali bukunya. Jadi kalau nanti kalian ketemu lagi soal yang sama, bisa kalian menjawab dengan mudah. Jadi kita kalian ingat. Jangan lupa itu ya. Oke, sekarang kita masuk untuk materi utang. Mengelola buku pembantu utang pada perusahaan dagang. Oke, pada tayangan ini bisa kalian lihat. Ya. Bisa? Bisa, Bu. Yang belakang juga bisa ya? Bisa, Bu. Oke, mengelola buku pembantu utang pada perusahaan dagang. Jadi kita di sini belajar tentang utang. Pernah kalian mempunyai utang? Pernah. Pernah? Saya juga pernah mempunyai utang. Tak sama kawannya, sama saudaranya. Oke, semua pernah mempunyai utang. Bahkan Ibu juga pernah mempunyai utang. Jadi menurut kalian, apalah utang ini? Apalah utang ini yang kalian tahu? Suatu kewajiban yang harus dibayar. Iya, menurut Syekh Saudi, suatu kewajiban yang harus dibayar. Dan ini adalah suatu kewajiban. Namanya juga utang, wajib dibayar. Tidak boleh dengan modal senyum aja utang bagaimana? Kalau sudah seperti itu, maksudnya itu utang. Oke, jadi di sini kita mengelola kartu utang.
Di sini kompetensi dasarnya menentukan transaksi yang terkait dengan buku pembantu utang perusahaan dasar. Untuk kompetensi pengetahuannya, keterampilannya menentukan transaksi yang terkait dengan buku pembantu utang perusahaan dasar. Oke, di sini setelah kalian nanti mempelajari kartu utang ini, kalian harus bisa tahu nanti apa itu pengertian utang. Yang kedua, kalian harus dapat nanti mengemukakan apa saja jenis-jenis dari utang. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis pengertian kartu utang, apa saja yang harus masuk ke kartu utang. Yang keempat, kalian harus dapat nanti menjelaskan fungsi manfaat kartu utang itu. Dan yang kelima, kalian juga harus dapat menganalisis metode pencatatan utang dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, di sini kalian harus dapat nanti mengoperasikan pencatatan utang ke buku pembantu utang dengan benar dan tepat. Ya, oke. Di sini akan disampaikan materinya. Yang pertama adalah pengertian utang. Ini yang pengertian utang. Tadi kalian sudah bertanya sama ibu, kalian sudah mempunyai apa? Pernah mempunyai utang. Dan ini adalah pengertian dari utang. Utang adalah kewajiban dari suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Oke, jelas di sini ya. Kewajiban. Kalau saya sini kewajiban berarti wajib dibayar. Suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Siapakah pihak ketiga itu? Hah? Bukan kreditur. Kalau kreditur itu kan kalau dalam penjualan itu. Siapa? Pemasok ya. Kalau dalam tadi kita kalau dia penjualan apa? Customer. Kalau tidak dalam pihak ketiga yaitu adalah pemasok yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva. Tahu aktiva kan? Tahu aktiva kan? Itu adalah harta yang dipunyai oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Dan itu harus diserahkan akibat transaksi di masa lalu. Itulah kalau dia utang. Oke, yang selanjutnya. Jenis utang di sini ada dia dua. Yang pertama utang jangka pendek, yang kedua utang jangka panjang. Utang jangka pendek di sini di mana artinya adalah utang yang memiliki jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Jadi nggak bisa dia lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua utang jangka panjang, di mana utang memiliki jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Oke, contohnya kalau utang jangka pendek, yang pertama adalah utang dagang. Utang dagang. Ini utang dagang ini segala yang kalau kita terjadi pembelian secara kredit pada perusahaan dagang yang berhubungan dengan perusahaan dagang, usaha dagang. Lalu utang wesel. Lalu yang selanjutnya pendapatan diterima di muka. Lalu utang jangka panjang ada juga sini utang obligasi. Sudah. Lalu yang kedua wesel bayar. Beda dia utang wesel dengan wesel bayar. Yang ketiga utang perbankan atau utang yang ada sama di bank. Inilah dia untuk jenis-jenis utang. Diingat ya, jenis utang ada dua, utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Diingat ya, kalau dia dikatakan jangka panjang, berarti pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Kalau dia jangka pendek, berarti pengembaliannya tidak bisa lebih dari 1 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada dia metode pencatatan kartu utang. Tapi sebelumnya ibu mau menjelaskan dulu untuk apa itu pengertian dari kartu utang. Ini dia kartu utang. Hampir sama bentuknya
seperti kartu apa? Piutang. Cuma kalau dia di kartu piutang, jika ada penjualan kredit berarti mempengaruhi apa? Mutasi apa? Debit atau kredit? Debit atau kredit? Kalau terjadi penjualan secara kredit. Kredit. Iya, debit ya. Jadi piutang jika ada penjualan secara kredit berarti mempengaruhi mutasi piutang bertambah di sebelah debit. Ingat ya, Saudi. Oke, kita lanjut. Kalau dia utang, namanya juga utang. Berarti kebalikan dari piutang. Oke, jika ada pembelian secara kredit atau utang bertambah, di mana kayak itu saldo normalnya? Di mana? Kredit. Piutang di debit, utang di kredit. Beda itu ya, piutang dengan utang. Oke, kartu utang di sini salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat pada kartu utang yaitu ada dia nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Sedangkan isi dari formulir pencatatan mutasi utang yaitu ada dia tanggal terjadinya transaksi, keterangan nomor bukti transaksi, kolom debit sama kolom kredit dan saldo. Di sini dia bentuk kartu utangnya. Bisa kalian lihat? Bisa. Paling atas dia jelas ya judulnya kartu utang. Di sini dia nomor rekeningnya. Di sini nama pemasoknya. Dan di sini alamat. Dan lembarnya sini lembar yang keberapa. Dan sini jelas ya syarat pembayarannya itu. Lalu yang ketiga ada dia batas kredit. Berapa dia batas kreditnya? Dan jangan lupa sini ada dia keterangannya tanggal. Jangan lupa diisi tanggalnya. Tanggal transaksi. Nomor bukti transaksinya. Keterangannya apa keterangannya? Pembelian barang dagangan. Di sini ada dia mutasi. Jadi pada saat dia terjadi pembelian secara kredit, berarti dia ada di mutasi kredit atau debit? Di kredit. Dan saldonya debit atau kredit? Di mana? Saldonya di mana? Iya, di kredit. Iya, benar sekali. Di kredit ya. Oke, jelas ini? Jelas. Oke, kita lanjut. Oke, di sini dia ada metode pencatatan kartu utang. Ada dia metode pencatatan kartu utang. Yang pertama, metode account payable procedure. Metode account payable procedure. Di mana dokumen yang digunakan pada metode ini adalah faktur yang diterima dari pemasok. Tahu ya faktur ya? Oke. Lalu yang kedua, kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan yang dikirim pemasok yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Berarti ini etikat terjadinya apa? Pembayaran. Oke, yang ketiga, nota debit sebagai bukti pengembalian barang yang telah dibeli atau retur pembelian. Jelas di sini ya, kalau dia nota debit apabila terjadi ada barang yang kita beli itu rusak atau tidak sesuai dengan pesanan kita, makanya terjadi retur pembelian. Oke, catatan akuntansi yang digunakan dalam metode ini adalah yang pertama kartu utang. Jelas ya, untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada pemasok atau kreditur. Yang kedua, jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang atau pengeluaran kas yang lain. Dan di sini jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Oke, diingat. Tapi yang paling sering dipakai untuk mengelola kartu
payable prosedur. Ini yang paling sering dipakai. Oke, untuk yang kedua adalah voucher payable prosedur. Di mana dokumen yang digunakan adalah ada dia bukti kas keluar. Yang kedua adalah cek. Dan catatan akuntan yang digunakan dalam metode ini juga sama juga. Register bukti kas keluar. Dan yang kedua register cek. Jadi di sini dia bedanya dia di sini harus menggunakan apa? Cek. Jadi kalau dia pembayaran harus menggunakan dengan cek. Ini dia contoh untuk cek untuk melakukan pembayaran utang. Oke, yang nanti ibu kirim lalu WA guru belajar kita. Bisa nanti dibaca di rumah ya. Belajar di rumah. Kalau nanti yang mau tanya ke Sami, ditanyakan. Ada satu kita bertemu di depannya lagi. Oke. Sampai di sini penjelasan ibu untuk mengelola kartu utang. Ada kalian yang tanyakan sama ibu dari seputar PPT yang ibu bagikan ini dari slide-slide-nya ini? Ada tanya-tanya sama ibu? Tidak. Ada Bu. Ada Bu. Sudah jelas? Belum Bu. Belum Bu. Oh belum. Sekso mau bertanya. Saya mau bertanya Bu tentang jurnal pengeluaran kas tadi Bu. Kan Iya. ada potongan pembelian Ibu sudah 1.700.000 tadi. Cara mencari jurnal potongan pembeliannya gimana Bu? Cara mencari potongan Pembeliannya pembeliannya. ya Bu. Oke, tadi ada dia syarat pembayarannya 2/10 3/10. Inilah dia. Contoh yang tadi Indonesia pun ya. Melakukan ada dia pembayaran, ada dia saldo utang tadi berapa? 35 juta. Tadi di jurnal pengeluaran kas tadi, berarti pada saat dia terjadi pembelian, berarti syarat pembayarannya 2/10 N/30. Berarti keterangannya apabila dalam jangka waktu 10 hari maka Indonesia Food mendapatkan 2%, ya kan, dari 35 juta. Oke, mungkin pada saat di bulan September tadi mereka ada melakukan pembayaran. Dia dikenakan di diskon. Kita lihat tadi jurnal pengeluaran kas tadi. Berapa tadi diskonnya? 700.000. Kamu tanyakan tadi bagaimana penghitungannya ya? Iya Ibu. Oke, penghitungannya adalah 35 juta dikali 2%. Kan? 35 juta dikali 2%. Kali apa jualan 25 juta? Kali kan dulu 35 juta dikali 2. 70 juta. Lalu dibagi 100. Jadi berapa itu? 700.000. Itulah. Tapi itu digunakan supaya mencatat pada saat pengeluaran di kartu utang. Berapa utangnya itu yang kita catat. Ya. Paham? Sorry. Contohnya tadi di pengeluaran kas lagi kita catat itu ada dia potongan pembelian. Tapi pada saat di kartu utang kita catat lagi kan untuk potongannya tidak. Berapa utangnya itu berkurang itu yang kita catat. Sudah? Jadi potongannya itu kita catat di mana? Di jurnal pengeluaran. Jadi kalau di kartu utang ini berapa dia saldonya dari 35 juta? Kalau dia mau membayar 35 juta, berarti di debit 35 juta. Terserah mau apa, kalau dia mau ada nanti dia diskon, itu adalah di jurnal apa? Di jurnal pengeluaran kas. Tapi kalau dia di kartu utang harus mencatat 35 juta. Dan ada selisih nanti. Jika kita catat nanti dia menjadi 34 juta sekian, akan terjadi selisih kan? Kemana 700.000 lagi? Jadi seperti itu nanti. Jadi itu kita catat nanti kalau ada potong pembeliannya di jurnal pengeluaran. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya?
Ya, yang pertama apa? Account prosedur. Iya, yang pertama account payable prosedur. Yang kedua voucher payable prosedur. Iya, yang kedua voucher payable prosedur. Oke, sekarang pertanyaan lain sekali lagi. Dokumen yang kita gunakan pada saat melakukan metode pencatatan account payable prosedur. Siapa yang tahu? Tadi saya sudah jelaskan tadi bagaimana tadi dokumen apa yang harus kita gunakan. Iya, Dian. Dokumen yang digunakan pada pencatatan account payable prosedur adalah faktur, Iya. kwitansi, dan nota debit. Iya, bagus sekali. Yang pertama adalah faktur. Yang kedua adalah kwitansi. Yang ketiga adalah nota debit atau itu adalah retur pembelian. Berarti sudah jelas semua ya? Sudah. Ya. Oke. Nanti bahan ajar yang ibu kirim nanti silakan nanti dibaca di rumah. Ya. Oke, sekarang kita bentuklah kelompok. Kita bentuk kelompok seperti kelompok yang minggu yang lalu kita bentuk ya. Silakan dibentuk kelompoknya dari sekarang. penilaian sikap kalian selama mengikuti pelajaran dari ibu. Yang kedua, akan ibu nilai juga kalian sikap kalian pada saat apa diskusi. Kalau nanti diskusi yang benar lah, jangan menggosip ya. Jangan dulu membicarakan tentang malam minggu. Oke, sekarang kalian membicarakan tentang apa? Mengelola kartu. Di sini akan ibu bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan sama seperti waktu mengerjakan apa pada saat kelompok kartu piutang. Ditulis nama kelompoknya, jawabannya juga nanti ada di LKPD dicatat ya. Jangan lupa nama kelompoknya dicatat juga. Oke, nanti jawabannya dicatat di LKPD. Dari sini juga ibu bagi nanti bahan aja. Jika ada nanti yang kurang dimengerti pada LKPD-nya atau ada bahan yang mau dicari, bisa dilihat dari bahan aja supaya bisa dibaca. Ya, sekarang ibu bagi. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, dibaca dulu soalnya, disimak. Sudah dibuka soalnya kan? Sudah. Sulit nggak soalnya? Mudah semua kan? Mudah. Ya, mudah kali pun. Silakan dijawab benar-benar.
Iya, apa namanya? Bagaimana kelompok kalian? Ada masalah? Tidak, Bu. Lihat dulu transaksinya. Iya, kan sudah nomor 5 ini. Gitu. Berarti sudah tinggal nomor 5. Sudah tinggal nomor 5. Pak dulu ya kalian ya. Berarti sekarang dulu ini ketiga bulan. Waktunya tinggal dikit lagi ya. Oh, nggak ada kerjasama. Kelompok 1 udah siap kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lainnya? Iya. Dan tadi juga informasi kan sudah belum bisa tadi semuanya. Ayo anak-anak, udah siap? Kelompok mana yang udah siap? Kelompok 1. Baju kelompok 1 ya. Kelompok 2 bagaimana? Lagi. Kelompok 3? Lagi juga. Kelompok 4? Lagi juga. Kelompok 5? Sudah siap. Oke, di antara kelompok 5, kelompok 1. Manakah yang mau maju duluan untuk menjawab soal nomor 1? Kelompok mana yang mau maju? Atau ibu sendiri yang menentukan? Kami, Bu. Tadi kan belum siap. Tapi nomor 1 kami udah siap, Ibu. Nomor 1 sudah siap. Iya, Ibu. Bagi yang udah siap lah dulu maju ke depan. Oke, kelompok mana? Kelompok coba dulu kelompok 1 untuk memberikan jawabannya dibaca dulu. Salah satu maju ke depan ya. Dibacakan nanti nama kelompoknya. Kita nanti depannya. Yang lainnya diperhatikan ya. Sambil didengar ya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi.
kasih kelompok 1 akan membantunya. Terima kasih buat kelompok 1. Sekarang untuk menjawab soal nomor 2, Ibu serahkan kepada kelompok berapa ini? Kelompok 3 bisa? Bisa Bu. Bisa? Bisa Bu. Oke, sekarang maju ke tuannya ke depan. Kalian bacakan dulu apa yang sudah kalian kerjakan selama diskusi tadi untuk menjawab soal nomor 2. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Di sini saya mewakili para anggota saya, berhubung karena saya ketua, maka saya akan menjawab soal nomor 2. Siapa yang nama kelompoknya? Nama anggota kelompok saya itu yang pertama ketua Yulu Rinduru, yang kedua Grace, yang ketiga Milka, yang keempat Indah. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan apa saja jenis-jenis dari utang. Jenis-jenis utang ada 2, yaitu 1. Utang jangka pendek terdiri dari utang dagang, yaitu utang yang timbul akibat pembelian barang-barang secara kredit. Utang wesel, utang yang disertai perjanjian tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan. 3. Pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan, namun pihak lain telah menyerahkan sebagai dahulu sebelum barang atau jasa diserahkan. 2. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang terdiri dari A. Utang obligasi, B. Utang wesel bayar, C. Pada tiap-tiap kreditur. Manfaat kartu utang adalah untuk membantu kontrol internal dan audit akun dengan melihat saldo tiap-tiap kreditur. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang berbeda? Iya, dari kelompok 4, silakan. Kami dari kelompok 4 akan menambahkan manfaat dan fungsi dari kartu utang, yaitu mengingatkan perusahaan akan masa jatuh tempo dari utang ataupun kewajibannya sebagai bukti pembayaran utang, penyusunan saldo dalam buku besar, dan mencatat mutasi saldo yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan utang kepada tiap kreditur. Terima kasih. Bagus. Dari pendapat dari kelompok 2 juga benar, kelompok 1 juga benar, kelompok 4 makin lebih menyempurnakan. Bagaimana dengan kelompok yang lain lagi mau menyempurnakan lagi? Bersama? Iya, jadi dari yang mereka bacakan tadi, semua itu merupakan manfaat dari kartu utang. Banyak manfaat dari kartu utang ini. Jadi jangan nanti belakang nanti beda-beda. Jadi ada lagi mau menambahkan lagi? Jelas untuk soal nomor 3? Jelas dulu. Oke, silakan kembali dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4. Kelompok mana yang maju? Kelompok 5. Silakan ya. Salah ketuanya. Berarti soal nomor 5 siap-siap kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Iya. Yang bisa nanti menggambar itu kan nanti ya, jadi lebih cepat ya. Pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok 5 terdiri dari Angelica Manik, yang kedua Jenny Tamba, yang ketiga Marsanda, yang keempat Haryanti, yang kelima Alvino. Silakan jawab soal nomor 4. Baca dulu soalnya. Nomor 4, jelaskan apa saja perbedaan antara akun payable prosedur
Dalam metode akun payable prosedur, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap pemasok atau kreditur. Sedangkan dalam metode voucher payable prosedur tidak ada kartu utang, namun digunakan arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau tanggal dan temponya. Bentar ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok yang lain untuk menjawab nomor 4? Ada yang mau menambahkan? Ya, kelompok 4. Perbedaan metode account payable prosedur dan voucher payable prosedur terdapat juga pada dokumen yang digunakan. Mana pada metode account payable prosedur, jenis dokumen yang digunakan terdapat 3, yaitu faktur, kwitansi, dan juga nota debit. Sedangkan pada metode voucher payable prosedur, dokumen yang digunakan adalah bukti kas keluar dan cek. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambah? Barang atau pesanan tidak sesuai yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu ya di sini kita lihat atau teman-teman lihat di soal toko Lestari melakukan retur sebesar Rp150.000 dan apabila ada retur kita mencatatnya di debit dan saldonya berkurang sebesar Rp150.000 menjadi Rp404.850.000. Dan lanjut ke tanggal 10, toko Lestari melakukan pembayaran utang yang dimana kalau kita melakukan pembayaran utang kita menulis dimutasi di istilah debit karena utang berkurang di debit dan saldonya menjadi 0. Dan tanggal 15, toko Lestari lagi melakukan pembelian secara kredit dan utang dan karena utang bertambah di sebelah kredit maka kita tulis di sebelah kredit dan saldonya bertambah sebesar Rp3.500.000. Apakah teman-teman sudah mengerti penjelasan saya? Sudah. Dan apabila belum mengerti boleh dibantu dan dijelaskan lagi nanti oleh Ibu Simatubang. Sekian dari saya atau yang dapat saya jelaskan. Apabila ada perkataan yang belum jelas saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Victoria. Terima kasih buat kelompok 4 atas sudah memberikan jawabannya. Yang lainnya bagaimana? Ada yang tidak sesuai dari jawaban kelompok 4? Coba dicek satu-satu. Ada nggak yang tidak sesuai? Sesuai semuanya? Sesuai. Oke. Tadi sorry tadi mengatakan ornamen itu bukan karena tidak sesuai dari pelanggan ya, tapi dari pembeli. Oke, di sini nomor rekeningnya 001 nama pemasok kita adalah PD Mawar. Oke, di alamat di Jakarta dan batas kreditnya 10 juta dan syaratnya 2/10 M 30. Di sini 1 April berarti terjadi pembelian secara kredit, otomatis dia di sebelah kredit pertama 5 juta, saldonya juga 5 juta. Oke, tanggal 4 ada di hasil pembelian, berarti ada barang yang dikembalikan kepada PD Mawar, berarti otomatis mengurangi utang. Berarti dia di sebelah debit, berarti sisa utangnya 4.850.000. Lalu tanggal 10 terjadi pembayaran utang atas transaksi tanggal 1, berarti sisa utangnya 4.850.000, berarti saldonya 0. Pada tanggal 15 ada dia terjadi pembelian secara kredit sebesar Rp3.500.000 dan saldonya bertambah lagi Rp3.500.000. Bagaimana kelompok yang lainnya? Dapat? Sesuai. Jika ada yang salah diperbaiki ya, jangan coret-coret, kalau ada tipeknya ditipis saja. Oke, sekian untuk diskusi kita hari ini. Dan kalian semuanya sudah menjawab benar. Tidak ada yang salah ya. Kalian sudah mempresentasikannya dengan sangat baik, dengan nilai yang memuaskan, dan sudah perhatikan semuanya aktif. Dan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Untuk rekapitulasinya, silakan dikumpul kepada ibu di depan. Ketuanya mengumpul ya. Siapa pun satu orang yang mengumpul. RKPD-nya ya. RKPD.
PD-nya. Ya. Oke. Sudah? Ada lagi? Kelompok 3 belum? Nah. Oke, tadi hari ini kita sudah belajar tadi tentang kartu utang. Jelas ya, kalau utang itu adalah kewajiban yang harus segera dibayar, baik dia perorangan maupun badan usaha. Dan ketika kita membayar utang berarti akan otomatis mengurangi apa? Aktif. Oke. Dan di sini dan metodenya jangan lupa diingat ada 2 yaitu metode account payable procedure dan project payable procedure. Oke. Dan di sini atas kerja yang Ibu lihat tadi akan dikasih reward ya bagi kelompok yang aktif. Yang Ibu lihat di sini kelompok yang aktif di sini, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, satu lagi, ada lagi kelompok yang aktif juga. Tepuk tangan juga buat kelompok 1. Oke, yang lainnya juga semuanya aktif sama Ibu, tapi ada juga kan yang terbaik di antara ya Mbak? Yang baik. Kalian semuanya terbaik, semua baik. Oke. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk untuk ke post test. Silakan diambil handphonenya, diaktifkan datanya semua. Lengkap aktif datanya semua ya. Oke. Akan Ibu kirim nanti linknya, Ibu kirim linknya ya. Tunggu ya. Silakan. Memuaskan. Ada yang salah satu sini ya ternyata benar semua yang
kita benar semua. Ini salah satu dulu beri benar semua. Masa tadi ya? Marsa salah 2. Marsanda salah 1. Oke, yang lain semua jadi apa jadi semua? Bagus-bagus nilainya. Oke, berarti untuk pelajaran hari ini sama memuaskan ya? Iya, Bu. Memuaskan semuanya? Iya, Bu. Oke, Ibu juga senang sama kalian semuanya. Kalau ilmu yang Ibu sampaikan sampai sama kalian semua ya. Oke. Jadi Ibu akan melakukan refleksi dulu, refleksi pembelajaran kita hari ini. Tadi kita satu hari ini sudah belajar tentang mengelola kartu utang. Oke, di dalam utang ada dia 2 jenis. Yang pertama yaitu utang jangka pendek. Apa saja itu? Utang iya, pendapatan yang diterima di bunga. Oke, utang jangka panjang. Apa saja itu Adelia? Utang obligasi baru? Dasar bayar baru? Utang perbankan. Oke, lihat itu ya. Terus metodenya ada tadi 2. Apa saja itu Firmansa? Yang 2 itu? Account payable prosedur dan voucher payable prosedur. Iya, account payable prosedur dan voucher payable prosedur. Yang paling sering kita pakai dalam metode yang kedua ini, metode manakah itu dia? Metode account payable prosedur. Iya, metode account payable prosedur. Oke, bagaimana tadi pencatatannya? Siapa Angelica untuk metode account payable prosedur? Apa saja itu untuk pencatatannya? Yang pertama Itu kartu utang. iya kartu utang. Yang kedua jurnal pembelian. Iya. Yang ketiga jurnal pengeluaran kas dan yang keempat jurnal umum. Ya, benar sekali. Jadi untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk mengelola kartu persediaan. Mengelola kartu persediaan. Kita ngajar nanti tugas kalian di rumah. Silakan nanti dibaca tentang materi tentang mengelola kartu persediaan. Baca nanti dari buku paketnya ya sudah kalian pegang ya. Nanti dibaca di rumah, dipelajari. Kalau nanti yang bertanya ke sama ibu, silakan tanya sama ibu untuk pertemuan minggu depan. Oke, untuk pembelajaran hari ini tepuk tangan dulu buat kita. Yang bagus dan kalian juga diskusinya juga tadi bagus juga, semuanya aktif, tidak ada yang malas. Oke, untuk hari ini terima kasih semuanya. Jangan lupa belajar di rumah ya, dibaca buku bacanya. Sebelum kita pulang, ayo siapa yang mimpin doa? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, siapa yang mampu mimpin doa? Kalian ada sempat apa masuk ini? Ada sempat? Pelajaran apa kalian? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Karena udah mau bel, jadi kita berdoa dulu sebelum kita bubar kelas ini. Siapa? Termasa ya, silakan Termasa. Kita satukan hati kita bersama dengan Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kehadiran Bapa atas berkat-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Bapak, kami sudah selesai melaksanakan belajar mengajar kami. Bapak, kiranya apa yang diberikan ibu guru kami dapat kami terapkan dan dapat menjadi bekal kami di masa depan. Dan segala dosa yang kami perbuat Bapak, kiranya Engkau yang mengampuninya agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak. Ini adalah kami ya Bapak, terima kasih Yesus, amin. Amin. Oke, siapa besok? Berdiri. Mari guru kita. Bergerak. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa belajar di rumah ya.